La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jazakallah khairan kepada Fadilatul Ustadz Haji Ma'ruf Amin yang telah memberikan kesempatan buat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah sekalian, saudara seiman seakidah Islam yang dimuliakan Allah, mari kita awali dengan tabarrukan, mengharapkan barokah kepada Allah dengan menyebut namanya Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita masih diizinkan untuk bangun dari tidur kita, artinya bangkit dari latihan kematian kita tadi malam, untuk memperbaiki cara beragama dan aktivitas kehidupan dunia kita. Ini semua karena rahmat Allah, maka kita wajib mensyukurinya. Diantaranya mari kita ucapkan kalimah syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga bagian dari umatnya yang dilimpah curahkan Allah rahmatnya karena gemar berhadiah selawat dan salam kepadanya. Begitu juga keluarga kita semuanya, dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian fikih kita, yaitu pembahasan tentang bersuci, ya. Dan yang dibahas tentunya urgensinya bersuci itu dan macam-macamnya bersuci. Jadi bersuci itu merupakan miftahus sholati, ya, kunci. Ini bersuci atau bersih-bersihnya kita ini karena mau sholat nih ceritanya. Kita mau melaksanakan ibadah yang paling baik di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, fa inna khaira a'malikum as-salatu. Jadi amal kalian yang paling terbaik adalah salat. Kita harus tahu Rasulullah SAW itu ketika memerintahkan nanti perwakilan suku-suku, kabilah-kabilah tertentu untuk berdakwah kepada kaumnya, ya, itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Nanti kamu dakwahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, dan cara mentauhidkan Allah itu lewat sholat, gitu.
Jadi pembuktian tauhidnya seorang insan itu ya lewat sholat. Kalau syahadatain itu kan sekedar diucapkan itu dengan lisan, ya, tapi nanti pembuktian yang sesungguhnya dari dua kalimat syahadat itu ya menegakkan sholat, itu yang pertama sekali pembuktiannya. Begitu juga cerita para sahabat bahwa ketika kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW syahadat kepada Allah dan kepada Nabi, dua syahadat itu, maka yang pertama kali Rasul perintahkan kepada kami adalah belajar sholat. Kami ini disuruh belajar sholat, disuruh sholat itu maksudnya belajar dulu ilmunya. Nah, kalau kita bicara sholat ya itu nanti ada kewajiban sebelum melaksanakan sholat, namanya bersuci, bersih ya. Kemudian menurut kitab Fikih Muyassar ini ya, yang namanya bersuci secara umum dibagi dua ya, wat taharatu ala qismaini. Ini garis besar saja dibagi dua. Ada namanya yang pertama taharatun ma'nawiyatun. Ini bersuci yang maknawi, substansi atau esensi ya, yaitu at-taharatu taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Ini namanya bersuci atau bersih-bersih secara substansi atau esensi, yaitu bagaimana kita membersihkan, menyucikan hati kita dari syirik, dari kufur, maksiat. Maksiat itu lawan dari taat, artinya menentang Allah. Kalau taat itu patuh kepada Allah. Dan segala hal yang menjadi rona. Rona itu bahasa Arab ya, mengotori hati kita, itu rona itu. Tapi kadang-kadang bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab jadi maknanya jauh juga. Merona pipinya, padahal artinya harusnya pipinya kotor. Tapi malah gimana ya, kalau dibilang merona pipinya jadi kemerah-merahan gitu ya pipinya. Tunggu, saya buka dulu Al-Qur'annya. Dan ini yang paling penting sebenarnya, mensucikan kolbu atau jiwa. Ini nanti bahasanya gini. Kalau kita yang umum seluruh dunia dari dulu sampai sekarang ada istilah tasawuf. Itu upaya purifikasi, membersihkan jiwa ya, dengan dasar-dasar keimanan. Pondasinya rukun iman yang 6. Kemudian cara menyucikannya meneladani Nabi, dan diusung dengan akhlak dan adab, moral dan etika yang luhur. Nah, itu namanya tasawuf. Tapi ada yang nggak mau tasawufan, dia bilang nggak ada itu, bid'ah itu. Termasuk bid'ah besar adalah tasawuf di dalam Islam. Ya nggak apa-apa, mereka ganti namanya tazkiyatun nufus, tazkiyatul anfus, atau tazkiyatun nafsi. Ya sama aja itu. Tazkiyah itu artinya usaha mensucikan, nufus, anfus atau nafsi, yaitu jiwa artinya, kolbu maksudnya, sama aja.
Itu juga, cuma beda istilah aja. Ya, antara makan dengan mangan gitu ya kan. Sama aja aktivitasnya. Ya. Gitu ya. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, wahia mensucikan jiwa ini yang merupakan suci secara maknawi, urgensi atau esensi ini, ahammu min taharatil badani, itu lebih prioritas, lebih utama, lebih penting dari sekedar membersihkan badan kita ini dari atas sampai bawah. Begitu. Jadi orang Islam yang rajin mandi, rajin bersih-bersih, tapi kalau hatinya itu, ini yang paling sering menghindap kita ini. Hatinya masih ada hasad saja, bagian dari maksiat nih berarti. Hasad, kedengkian. Itu bahaya itu. Nggak ada gunanya dia rajin mandi, rajin wudu, ya, bersih-bersih diri, pakaian, rumah, rapi, wangi, tapi hati kotor. Itu lebih bahaya itu. Ya. Gitu dijelaskan. Ya. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab ini, kesucian badan, bersih-bersihnya badan tidak mungkin dapat kita wujudkan dengan adanya najis syirik, najis kufur, najis maksiat, najis fasik. Fasik itu yakhruju anit taati, keluar dari aturan main gitu. Ya, lebih kurang seperti maksiat tadi, menentang Allah. Itu nggak mungkin kita bisa wujudkan yang namanya kebersihan badan kalau masih ada ya najis-najis yang disebutkan tadi. Ini sebagaimana firman Allah nih dalam surat At-Taubah nih. Ya, nomor surat 9 ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis secara substansi, bukan secara materi. Ya, bisa jadi orang-orang di luar Islam itu lebih bersih badannya, bahkan dia perawatan lagi, pergi ke salon, bayar mahal, rambutnya, alisnya, kumisnya, jenggotnya dirapikan semuanya, dikorek telinganya, kuku, pedicure, manicure, wah perawatan semuanya. Tapi akidahnya najis karena menyekutukan Allah. Gitu. Ya. Jadi ya nggak ada artinya gitu maksudnya. Apa gunanya kayak begitu? Bersih badan, bersih rumah, bersih lingkungan, tapi najis akidah, najis hati. Padahal baik suci maknawi dan suci nanti yang kedua, yaitu suci badan atau anggota badan, itu dua-duanya harus beriringan sebagaimana dalam surat Al-Muddathir. Ini termasuk awal-awal firman Allah yang Allah turunkan pertanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi ya nabi awalnya, kemudian menjadi rasul. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, kum fa'andir, sudah waktunya kamu bangkit dari tidur panjangmu, nasihatin itu segenap manusia. Wa rabbaka fakabbir, supaya mereka mengagungkan Allah, hanya menyembah kepada Allah saja, jangan lagi mereka menyembah selain Allah. Wa thiyabaka fatahhir, ini namanya
bersih-bersih indrawi atau anggota badan, pakaian dan lain-lainnya. Pakaianmu itu bersihkan kata Allah. Tapi Allah gandeng ya di ayat 5. Warrujza fahjur. Kemudian ya segala perbuatan keji, terutama di sini kesyirikan dan kekufuran, maka supaya dijauhi, ditinggalkan. Kata ulama, Allah menggandeng ya kesempurnaan kebersihan badan, pakaian dan seterusnya dengan kesucian hati, jiwa dari kesyirikan, kekufuran, maksiat dan kefasikan. Begitu ya. Maka yang harus kita perhatikan sebenarnya begini tuh. Itu simbolis ya. Kita mandi, kita berwudu. Kalau mandi itu untuk hadas besar. Ini yang mandi ibadah, bukan mandi seremonial ya. Ini mandi ritual. Namanya mandi ibadah. Itu mandi junub. Untuk menghilangkan, mengangkat hadas besar. Nanti dijelaskan hadas itu apa bedanya dengan najis gitu ya. Junub itu janbun, maksudnya punggung. Jadi istilah mandi junub, seseorang biasanya memikul atau menanggung sesuatu kan diletakkan di punggung. Beban-beban itu kan biasanya kalau udah menjadi beban besar, kita ngangkatnya kan pakai punggung. Mana ada beban ditenteng? Keberatan lah kita. Biar kita bisa ngangkat beban, diistilahkan itu, kita ngangkat beban berat, beban besar, itu biar mudah itu pakai punggung. Maksudnya mandi junub, mandi punggung ya, itu mandi karena kita menanggung beban berat, gitu istilahnya ya. Beban besar yang harus dihilangkan beban itu dengan cara mandi. Itu maksudnya mandi junub. Orang mengistilahkan mandi besar. Ada yang istilah mandi basah. Mandi apa yang nggak pakai air kan? Pasti basah lah. Walaupun siram-siram kecil kita tipis-tipis ya tetap aja basah. Tapi gitulah orang mengistilahkan mandi basah. Mandi basah maksudnya harus basah semua anggota gitu maksudnya di Indonesia ini. Atau mandi besar karena mandinya pakai udu, udah gitu merata, digosok-gosok, semua celah harus kena. Itu istilah mandi besar. Kalau fikihnya mandi junub. Udah tahu sekarang ya, oh junub itu punggung. Oh diibaratkan punggung itu lagi menanggung beban yang besar, yang berat. Cara menghilangkan bebannya dengan mandi. Atau istilah lagi di fikih mandi wajib. Nah gitu ya. Jadi itu simbolis saja. Sebenarnya yang dituntut Allah bukan sekedar membersihkan badan, pakaian, rumah, tempat tinggal, lingkungan, tapi lebih kepada membersihkan hati. Gitu. Jadi bersih-bersih badan itu mengantarkan kita seharusnya kepada bersih-bersih hati. Makanya tadi wathiyabaka fatohir, pakaianmu, badanmu sucikan, warrujza fahjur. Maka segala yang keji, maksiat, fasik, syirik, kufur, jauhi, tinggalkan. Nah gitu. Selanjutnya ya, jadi orang musyrik, orang kafir itu najis secara maknawi, substansi. Tapi materinya, badannya belum tentu najis. Nggak boleh. Nanti nggak mau salaman sama orang di luar Islam, najis dia. Ya, oh gitu kan? Nggak gitu. Badannya bisa jadi suci. Tapi kalau junubnya dari hadas besar, dia tidak suci. Karena dia kan tidak mandi gitu ya. Mandi junub maksudnya. Juga dia tidak wudu dari hadas kecil gitu. Kemudian yang kedua, bersuci itu adalah
at-taharatu al-hissiyatu, bersuci indrawi. Ya, indrawi, anggota badan. Maksudnya sesuatu yang bisa diindra, dirasakan dengan alat indra kita yang 5 itu. Ya, itu namanya bersuci indrawi. Ini penjelasannya nanti datang. Kemudian pengertian toharoh sendiri, bersuci adalah secara etimologi kebahasaan, ya, secara lugotan lafzon, yang namanya toharoh itu adalah an-nadhafatu, bersih, wan nazahatu minal akdzari, suci dari segala yang mengotori, segala kotoran yang mengotori. Itu secara bahasa. Sedangkan yang dimaksudkan secara istilah syariat atau menurut fikihnya adalah raf'ul hadathi wa zawalul khobathi, gitu. Yaitu menghilangkan hadat dan melenyapkan khobath. Khobath itu kotoran. Nah, sekarang kita lihat hadat itu apa, khobath itu apa, gitu ya. Jadi hadas, ya, perhatikan ini hadas. Ya, jangan hadis. Kalau hadis itu sesuatu yang baru, atau hadis itu segala yang dinisbahkan kepada Nabi. Ya, ucapannya gitu ya, dan seterusnya. Atau hadis itu yang makhluk, segala sesuatu yang baru, lawan dari kodim. Allah itu kodim. Ya, dia itu yang awal tapi tidak ada yang mengawali, ya gitu, itu kodim. Lawannya ya hudus atau hadis. Ini hadas, ya, dalnya dibaca fathah. Jadi hadas itu suatu sifat yang melekat, yang menempel, ya, pada badan kita manusia, yang mana dia menghalangi kita untuk sholat dan untuk ibadah-ibadah lainnya yang mensyaratkan kita untuk bersih-bersih, yang mensyaratkan kita harus dibersihkannya badan itu, baik pakai air, kemudian kalau nggak ketemu air, pakai tanah yang suci atau debu atau pasir yang suci, yang bersih, gitu. Ya, itu hadas. Jadi hadas itu sebenarnya sebuah istilah yang menyebutkan suatu sifat. Ya, sifat itu dia menempel pada badan. Wasfun qaimun bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha, gitu. Jadi dia itu sifatnya mengotori badan, ya, dia menempel pada badan, baik kelihatan jelas ataupun tidak, yang mana ini menghalangi kita untuk sholat dan ibadah-ibadah yang memerintahkan, ya, syariat ini memerintahkan kita ibadah tertentu, termasuk nanti tawaf, gitu ya, harus membersihkan badan tersebut. Kemudian wahwa nau'ani, hadas itu ada 2, ya, terbagi 2, yaitu ada yang asghar, kecil, hadas kecil. Jadi ini hadas kecil, ya, hadas atau kotoran yang ada pada anggota wudu. Kalau ditanya anggota wudu itu, ya, ada 4, karena yang rukun dibasuh waktu wudu ada 4, ya, yaitu wajah, tangan, kepala, kaki, gitu. Nah, hadas kecil ini adalah hadas atau kotoran yang ada pada anggota wudu, ya, seperti
Hadasnya itu seperti sesuatu yang keluar dari dua jalan keluar. Kalau di depan namanya kubul, di belakang namanya dubur. Nah, gitu, dua jalan keluar. Kalau di depan BAK, buang air kecil, urin, tinja, kencing. Maaf, urin ya, kencing. Kalau di belakang baru tinja. Gitu ya. Jadi hadas ini sebenarnya kotorannya itu ya, kotorannya dia abstrak. Tapi perilaku kita mengeluarkan hadas baik dari kubul ataupun dubur itu konkret. Kan urin atau kencing itu kan kelihatan, air seni itu. Ya, begitu juga kalau kita BAB, tinja itu kan kelihatan. Nah, aktivitas kita mengeluarkan hadas kecil itu kelihatan. Tapi kita mengalami sensasi berhadas kecil itu abstrak, nggak kelihatan. Nih, maaf nih. Sekarang yang sudah pada batal wuduknya, mungkin tadi sudah flatus, kentut, ya. Ya kita nggak kelihatan nih sedang berhadas kecil. Siapa di antara kita ini yang sedang mengandung hadas kecil? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Tapi aktivitas tadi kita kentut, walaupun nggak bisa dilihat itu material kentut itu, cuma aktivitas kita flatus atau kentut itu kan sebenarnya bisa dirasakan, gitu kan ya, lewat ya dubur belakang kita. Itu yang namanya hadas kecil. Nah, nanti dijelaskan wa yartafa'u hadza bil wudu'i. Cara menghilangkan hadas kecil dengan wudu. Wudu menggunakan air. Ada air tapi nggak boleh gunainnya karena uzur syar'i. Ada alasan yang diterima oleh syariat Islam, ya, dia boleh tidak menggunakan air, mungkin sakit, ya, yang nggak boleh bersentuhan dengan air, maka digantikan dengan istilah tayammum, pakai soi dan toyiban, tanah, pasir atau debu yang suci bersih. Gitu cara ngilanginnya ya. Nah, kemudian yang kedua namanya hadas akbar. Tadi asghar, sekarang akbar ya. Hadas besar yaitu hadas yang melekat pada seluruh tubuh. Kalau tadi kan anggota wudhu saja yang 4 ya, wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau hadas besar, kita ini seolah-olah kotor seluruh tubuh, tapi dia lagi-lagi dalam keadaan abstrak. Misalnya habis mimpi basah, misalnya ya habis berhubungan halal suami istri, misalnya perempuan habis haid, habis nifas. Itu kalau dilihat ini tubuhnya, hadas besarnya, junub ini namanya semuanya, menanggung tadi beban besar, beban berat secara syariat, itu dia abstrak. Tapi aktivitas mimpi basah, keluar mani, itu bisa kelihatan material maninya. Bercampur suami istri, aktivitasnya ya konkret, keluar mani ya konkret. Gitu juga haid, nifas, keluar darahnya konkret aktivitasnya. Tapi keadaan dirinya junub hadas besar itu, ya itu abstrak, nggak bisa diindrawi. Kita nggak tahu siapa yang hadas besar di lingkungan kita. Misalnya maaf, ibu-ibu atau perempuan yang sedang haid, mana tahu kita, ya kan? Nggak tahu kita dia sedang junub atau berhadas besar, itu mana tahu kita. Emang mata kita bisa tembus pandang dia pakai pembalut gitu? Kan enggak. Ya, itu hadas besar. Jadi dia mengotori seluruh tubuh.
Ya. Kemudian wa hadza yartafa'u bil ghusli. Cara menghilangkannya harus pakai mandi. Tidak cukup sekedar wudu. Gitu ya. Dijelaskan. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan ini, bersuci dari hadas besar adalah mandi, ya, sedangkan ya dari hadas kecil dengan berwudu. Menggantikan kedua-duanya, hadas kecil dan hadas besar, ini kan pakai air nih dua-duanya, mandi pakai air, wudu pakai air. Menggantikan kedua-duanya pakai, nanti difirmankan Allah tadi disebut ya, fatayammamu sha'idan thayyiban, kata Allah dalam surat An-Nisa itu. Kamu kalau punya hadas kecil, sana hilangkan pakai air. Punya hadas besar junub, pakai air. Tapi karena ada hal-hal tertentu kamu nggak boleh pakai air, atau airnya nggak ada, maka pakai tanah, pasir, debu yang suci. Loh, Ustadz, mandi junub pakai pasir gimana? Apa kumpulin pasirnya terus brrrr, gitu? Ada yang tahu? Nanti ini terjadi nih, orang masih mimpi basah tapi dia lagi dirawat, nggak boleh kena air, gimana itu? Terus mimpi basah pula dia, lagi banyak selang-selang mimpi basah. Terus sudah selesai, ini laki-laki terutama, kan udah selesai mimpi basah, kan nggak kayak head. Kalau head kan bisa 3 hari, 4 hari. Kalau ini mimpi basah sekali. Terus gimana itu? Dia nggak boleh mandi. Kena air dikit aja nggak boleh, misalnya divonis sama medis kayak begitu. Ya tayamum. Tayamumnya kalau kita mandi kan basahin seluruh badan. Berarti kalau tayamum pengganti mandi junub, itu pasirnya digosok-gosokkan ke badan, Ustaz. Ya enggak. Nih di hadis sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengadakan safar, bepergian. Ya. Dalam perjalanan mimpi basah. Ini bersama beberapa sahabat yang lain. Dia mimpi basah. Maka dia bilang gini, malam-malam lagi. Hei, kalian jangan ada yang keluar dari tenda. Kata Umar bin Khattab, jangan ada yang keluar dari tenda. Aku mau berbugil ria. Gitu. Ini di riwayat Al-Bukhari nih, beneran. Bukan dongeng. Terus supaya ya auratku enggak kalian lihat. Terus dia bugil, guling-guling di padang pasir. Enggak disiramnya ke badannya, tapi dia guling-guling. Nah, dia niat pengganti mandi junub karena enggak ada air. Pakainya lagi pakaiannya. Baru dia tayamum untuk wudu. Sampai di Madinah dia ceritakan perihalnya. Nabi ketawa. Kata Nabi, ngapain kamu begitu, Umar? Kamu itu ya pengganti mandi junub pakai tayamum pasir seperti pelaksanaan tayamum pengganti air wudu. Cukup tangan dan wajahmu saja. Jadi pasir ya, kemudian wajah, pasir, tangan itu ya ada yang sampai lengan, tapi paling tidak ya punggung tangan ini aja seret, udah. Itu pengganti wudu, itu juga pengganti mandi junub. Jangan kamu guling-guling, apalagi nanti wah dia kumur-kumur pakai pasir, ya kan? Siram-siram, nggak gitu. Jadi kalau kita nih ada keluarga laki-laki berpotensi masih mimpi basah, banyak selang dipasang-pasang. Terus tanya ini tuh, jangan keluarga itu dijaga, cuma dirawat gitu. Tanya, kamu kira-kira ada mimpi nggak? Gitu. Di rumah sakit kita izin, ya diam-diam, kalau nggak boleh diam-diam bawa pasir itu, bawa pasir, ya dalam kalengnya kongguan,
Bawa pasir yang bersih, pasir putih. Kalau perlu beli pasirnya di toko material. Yang cari pasir pantai, pasir putih. Dah, bawain dikit. Itu keluarga kita kalau masih dia produktif, berpotensi mimpi basah, banyak selang-selang, nggak boleh kena air. Itu kalau kita ngerawat dia termasuk, maaf, lihat alat vitalnya, jangan-jangan keluar mani. Kalau keluar mani, nanti gini aja. Kita yang nempelkan ke pasir tangan kita, udah kebas-kebasan gini, terus usapkan ke wajahnya, gini-gini aja kayak pakai bedak. Dah, itu ambil lagi pasirnya, gini-giniin, ya, terus punggung tangannya gini, usap, seret kanan kiri, udah itu pengganti mandi junubnya. Baru ngerti sekarang ya. Dari kemarin kemana aja keluyuran, gitu ya. Begitu juga lah kalau pengganti tayamumnya kita nggak ada air untuk wudu, susah air. Jadi misalnya di pesawat itu kan penggunaan air dibatasin sekali. Kecuali kalau kita nyuri-nyuri itu wudu di pesawat bisa sebenarnya. Sebenarnya hukumnya selagi masih ada air nggak boleh tayamum. Sebenarnya ketatnya gitu. Cuma di pesawat pinter-pinter kita gunain. Sekarang saya kasih tahu, Nabi berwudu satu mud, segini satu mud. Wudu itu bukan masalah banyak air, tapi merata dibasahin. Satu mud itu segini, ya. Terus mandi junub Nabi 4 kali ini, itu ukurannya zakat fitrah. Itu mandi junubnya. Jadi karena juga keterbatasan air di padang pasir Jazirah Arab, terus yang penting mandi maupun wudu merata. Jadi kalau kita di pesawat sebenarnya masih bisa itu wudu, diam-diam aja di wastafelnya. Dia kan nggak ada keran, nggak ada apa kan. Tapi jangan juga pakai yang untuk nyemprot kita BAB, kan itu agak bernuansa najis. Jadi di kerannya wudu kecilin aja. Yang penting rata. Dah kumur-kumur dah, kaki kita naiklah ke wastafel tuh jadinya di pesawat tuh. Begitu. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, nah, di mana nyari tanah atau pasir? Sekarang dalam fikih kontemporer tidak harus bawa-bawa pasir, bawa-bawa tanah. Ya, misalnya kita di pesawat nih, ini senderan depan ini udah tempelkan aja tangan, tek. Udah tempelkan tangan. Kalau di hadis itu kenapa dikibas-kibas, gini-gini ditepok-tepok? Ya karena pasir, biar enggak nanti wah pasir ditaruh gini, wah gini, ya pasir lah mukanya. Jadi kalau di hadis itu tempelkan, kibas-kibas, tepok-tepok, itu biar rontok. Kalau kita udah nempel di, misalnya kalau kita di jendela, terus nggak harus yang namanya debu, dilihat pula jendelanya gini, berdebu nggak nih? Cari-cari, nggak gitu. Itu namanya takalub, nyusahin diri, nggak gitu dalam fikih kontemporer kekinian. Jadi nggak perlu dicari-cari, cuma diupayakan jangan juga yang di bawah-bawah. Oh di bawah ini pasti berdebu nih lantai ya, di lantai pula diambilnya gitu kan? Jangan juga, karena berpotensi ada najis kering di situ. Jadi di senderan depan, ini kan senderan orang depan, tempelin. Kalau kita dekat jendela nggak perlu dicari jendela gitu tadi. Mana yang agak berdebu nih ya? Bukan begitu bahasanya. Dah, terus langsung nih wajah juga nggak seperti penggunaan air, nggak harus juga. Itu namanya bersolek, itu berdandan, itu namanya kayak pakai bedak perempuan, itu namanya perempuan lagi pakai bedak. Pokoknya gini aja, dah. Terus tangan, nah saya kasih tahu, ini nggak pernah tahu kali tayamum ini. Ini mazhab Syafi'i kayak gini, tapi mazhab yang lain tidak harus sampai ya siku. Nih mazhab Syafi'i, lihat, tempel atau kalau pasir, plap, bus, dah, gini, ini kanan, ini kiri, gini jalannya nih, ya, set, ya, tuh, gini, oh maaf, ya gini. Set gitu ya, set itu kalau sampai siku gitu sekali jalan. Tapi mazhab lain gini aja, nih tangan kiri punggung ini aja, dah.
Itulah pengganti wudu, itu pengganti mandi junub kalau tayamum. Mau pakai yang sampai siku silakan. Mau pakai punggung tangan aja silakan. Jadi kalau sampai siku pun nggak harus pasirnya. Wah gini dia. Nggak gitu. Sekali jalan aja. Ya gini. Nah, gitu. Tuh. Itu diajarin kita dulu masih kecil-kecil tahun 80 itu sama mualim-mualim di Sumatera cara wudhu. Ya begitu. Jadi mandi junub pakai tayamum itu pakai tanah, pasir atau debu yang suci itu pun bukan berarti dimandikan. Sedangkan wudhu pun bukan berarti 4 anggota itu nanti dia tayamum wudhu kumur-kumur pasir tuh, tanah. Masukkan ke hidung. Rambutnya dikasihnya pasir-pasir. Nah, enggak gitu. Cukup tadi wajah dan tangan. Demikian. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Alhamdulillah, terima kasih. Bagi ada yang bertanya, saya kiri atau saya kanan, silakan atau komentar apapun ditanya, Ustaz bisa menjawab. Terima kasih. Silakan. Saya kiri, Pak Erin, Mas Wilo. Oh ada. Ada. Maju aja, Pak. Iya, silakan Pak Haji. Maju aja, Pak. Agak ke sini Pak Haji. Maju aja. Maaf, Pak. Waalaikumsalam. Kamu di Pamulang gitu ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya dekat, saya ikut ngaji di sini gitu. Alhamdulillah. Saya mendengar tadi kan ketika wudhu di WC ya Pak ya, bahwa kita bisa wudhu di WC di pesawat gitu ya. Tapi saya juga mendengar di pengajian lain bahwa kita itu tidak boleh mengucapkan bismillah di dalam WC. Gimana pendapat Pak? Oh iya. Terima kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bagus nih. Bapak ini tamu ngaji gitu kalau kita namu di mana-mana ya. Sholat di masjid dekat kita bertamu kalau nginap. Terus kalau ada kajiannya ikut kajian. Yang saya mau kasih tahu lagi pertanyaannya bagus. Ustadz boleh nggak wudu yang di situ ada lubang jamban? Ngerti? Ini kan ada yang bilang nggak boleh wudhu kayak gitu. Tahu lubang jamban ya? Lubang WC itu. Nah sekarang gini kata ulama kontemporer. Maaf ini, di rumah kita rata-rata lubang jambannya itu jongkok kan? Kecuali yang tertentu dia yang duduk kan? Nah cara membuat lubang jamban itu rata-rata, maaf ini, saya bayangkan ini ya. Itu kan dia punya zona atau kawasan sendiri. Ini kamar mandi. Biasanya lantainya lebih rendah daripada lantai yang ada lubang jamban. Biasanya gitu kan ya. Nah, dia agak naik dikit. Ya katakanlah 1 undakan. Terus nanti di sini ada bak permanen atau ember. Itu dianggap kawasan yang berbeda. Jadi kita wudhunya nggak di atas semen yang ada lubang jamban. Tapi sebenarnya wudhu yang ada lubang jamban itu nggak sampai batal atau nggak sah wudhunya, cuma makruh. Karena di situ lubang jamban itu ada khubus, ada khobais, ya, jin kafir, kotor, najis, jantan dan betina. Ada setan jantan betina di situ yang kotor. Jadi kita sebenarnya sudah berada di teritori wilayah yang tidak ada lubang jamban, walaupun sama-sama dalam satu ruang kamar mandi. Bagaimana toilet duduk? Lah toilet duduk itulah itu kawasan ya terbatasnya dia, restricted area, area terbatasnya toilet duduk. Nah kita kan nggak mungkin juga wudhu di atas toilet duduk itu kita tutupnya naik katanya nggak mungkin lah. Jadi kita itu nggak terkena hukum berada di atas lubang jamban lagi wudhu. Itu dulu saya mumpung ingat ini bapak itu tadi nanya. Yang kedua, sunnah wudhu itu kan Nabi bilang tawaddu'u biqailin bismillahi.
Baca bismillah, boleh bismillah saja, boleh bismillahirrahmanirrahim, maksudnya gitu. Pokoknya ini sunnah, bukan berarti kalau nggak baca bismillah wudunya batal. Yang membatalkan wudu itu kalau nggak niat. Niatnya boleh dilafazkan, boleh enggak, ya itu urusan lain nanti. Nah, bismillah itu dan kalimat thayyibah nggak boleh di tempat-tempat kotor. Walaupun kita tidak bersis di atas jamban, kita kan tadi di wilayah yang tidak di atas jamban, maka bismillahnya, ya Pak Haji yang bertamu dan bertanya, bismillahnya dalam hati. Baca bismillah tapi dalam hati. Ya hati kita kayak gimana ya masing-masing lah, rasakan gitu. Namanya hati yang nggak bisa diutarakan gitu. Jadi bismillahnya dalam hati Pak Haji. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, siap. WC kan ngadapnya ke sini. Berbeda dengan kiblat ya. Iya. Keran di sini. Apakah kita menghadap kiblat, kan wudhu menghadap kiblat? Atau gimana saya bisa? Itu adab berwudu saja Pak Haji. Menghadap kiblat berwudu itu adab saja. Mau di dalam kamar mandi, di tempat-tempat wudu, di mana saja, itu masalah adab saja. Tidak suatu keharusan juga. Jadi kita wudu itu mau menghadap ke kiblat, membelakangin kiblat, menyamping kiblat ya nggak apa-apa. Nggak disyaratkan secara mutlak. Gitu ya. Cuma memang bagusnya kalau bisa, makanya orang itu punya duit banyak, pengen bangun masjid, musola, surau langgar, jangan spirit-spirit bangun aja. Dia juga harus memikirkan fikih-fikihnya. Misalnya lubang jamban, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangin kiblat. Berarti dia itu utara dan selatan. Nah gini, jangan kalau sini utara selatan kan ya. Nah itu kamar mandi kita di sini utara selatan. Tapi itu pun nggak boleh kata Nabi menghadap kiblat, membelakangin kiblat. Itu di tempat terbuka sebenarnya. Tempat terbuka itu gimana hukumnya? Yang tidak ada 4 dinding, atau dindingnya kalau bulat-bulat, kalau persegi 4 persegi 4. Kalau ditutupin oleh 4 dinding, ya kubus, ya ditutup 4 gitu. Walaupun menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu tidak dihukumin menghadap atau membelakangi karena udah ada tembok pembatas, paham ya? Jadi kamar mandi di rumah kita itu semuanya berpotensi untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kan kamar mandinya bertembok-tembok. Yang dilarang Nabi ini cerita di hadis itu di padang pasir atau di kawasan terbuka. Kalau orang dulu mandi, nyuci apa semua di kali, di sungai. Bugil-bugil ria lagi. Ya zaman dulu begitu ya. Tahun 70, 80, 90 ke sini udah mulai malu tuh. Ya. Ya, minimal dia pakai kain apalah, basahan, orang Sumatera bilang basahan. Tapi nggak tahu tahun 2000 ke sini orang udah nggak tahu malu lagi. 90 aja itu. Jadi itu kalau misalnya maaf, walaupun dia itu kan jamban di pinggir-pinggir kali itu ada itu ya, itu juga udah dihukumi kan ada temboknya. Ini yang nggak boleh kan dia di kali itu langsung, walaupun dia pakai sarung, dia buang air kecil, buang air besar, menghadap kiblat atau belakang kiblat, itu yang nggak boleh karena kan terbuka itu. Walaupun dia nutupinnya pakai sarung gini, dia diam-diam pura-pura gini, rupanya lagi operasi senyap, gitu kan. Wallahu a'lam bissawab. Udah ya, cukup ya. Oh ada. Nanti kita itu aja lagi ramah tamah saja ya. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah insyaallah. Ya, insyaallah. Atas kali ini berkah Pak Ustaz, berkah kami. Kemudian mohon kiranya Pak Ustaz bisa menutup dengan doa. Setelah dari itu, setelah sunnah kita akan sambung lagi bersama. Terima kasih bagi moderator, insyaallah berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar ringkas saja kita sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat dan salam untuk nabi kita, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Penutup semua kegiatan aktivitas kita khususnya kajian di pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum wallahul muwaffiq ila sawa'as sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.